Pemirsa, baru saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi Presiden AS pertama dan satu-satunya yang dimaksudkan untuk kedua kalinya. Kita terhubung bersama dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Gedung Capitol di Washington DC. Virginia, bagaimana perkembangan terkini pemakzulan Presiden Donald Trump di sana? Marvin dan pemirsa Metro TV, sekitar 30 menit yang lalu DPR Amerika Serikat secara resmi memakzulkan Presiden Donald Trump dengan pasal pemakzulan dengan tuduhan inciting insurrection atau melakukan memicu pemberontakan, di mana dari hasil voting atau pemungutan suara yang dilakukan terhadap anggota DPR ini, 232 anggota DPR menyatakan mereka mendukung pemakzulan terhadap Trump, di mana 10 orang dari 232 itu adalah anggota dari Partai Republik, partai pendukung Donald Trump, sementara 197 suara menyatakan tidak, semua berasal dari Partai Republik, dan 5 orang lainnya menyatakan absen, memilih untuk tidak memilih dalam voting kali ini. Dari hasil tersebut, maka Donald Trump menjadi presiden satu-satunya dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan 2 kali. Sebelumnya Donald Trump sempat dimakzulkan juga pada tahun 2019, waktu itu untuk alasan obstruction of Congress dan juga penyalahgunaan kekuasaannya. Dan untuk setelah dari hasil pemakzulan yang dilakukan oleh DPR ini, proses yang selanjutnya akan dilakukan adalah dakwaan ini atau tuntutan ini akan dibawa ke Senat dan diadili oleh Senat Amerika Serikat. Marvin. Ya, kemudian setelah adanya proses pemakzulan, sepertinya seperti apa sih sebenarnya mekanisme pemakzulan dari Donald Trump atau presiden kali ini? Ya, proses pemakzulan di Amerika Serikat ini memang agak bertahap ya. Jadi di House atau di DPR Amerika Serikat ini dilakukan tuntutan terhadap presiden itu. Makanya dalam pasal penuntutan atau pasal tuntutan yang diberikan terhadap pemakzulan kali ini adalah tentang inciting insurrection atau menyerukan kericuhan. Nah, pemberontakan itu tadi. Nah, dari sini setelah itu hasil voting jika disetujui oleh anggota DPR Amerika Serikat dibawa ke Senat, dan di Senat nanti akan dilakukan trial atau dakwaan terhadap tuntutan yang diberikan oleh anggota DPR tersebut. Nah, kalau kita lihat prosesnya untuk Trump kali ini memang agak rumit karena sebelumnya memang ada permintaan untuk melengsarkan Trump itu bukan lewat pemakzulan tapi lewat amandemen ke-25 yang diajukan kepada Wapres Amerika Serikat yaitu Mike Pence tadi. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Mike Pence sudah menolak sehingga Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat itu mengajukan pasal pemakzulan ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pindah ke Senat, apa yang akan terjadi di sana? Butuh suara dari 2/3 anggota Senat Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa presiden bersalah dan ia baru bisa dilengsarkan. Jadi pemakzulan ini hanya satu dari langkah selanjutnya untuk menuju pelengseran dari Donald Trump. Saat ini Trump belum dilengsarkan, namun saat ini dia didakwa dengan pemakzulan saja. Jadi masih butuh waktu, dan kalau kita berkaca pada pemakzulannya yang pertama, itu butuh waktu 1 bulan, 2 minggu, dan 4 hari atau 50 hari sebelum proses pemakzulan itu selesai pada pemakzulan yang pertama. Jadi kita masih harus menunggu hasil dari Senat atau dakwaan dari Senat seperti apa. Marvin. Ya, Virginia, kemudian bagaimana pantauan Anda terkait dengan situasi pengamanan di sekitar Gedung Capitol? Apakah ini akan berdampak juga pada inaugurasi Joe Biden yang akan berlangsung seminggu lagi? Kalau Anda lihat saat ini saya tidak bisa mendekat ke Gedung Capitol ya. Ini ada jarak sekitar 300 meter dan biasanya kami warga sipil, warga Amerika itu bisa dengan santai bisa masuk ke dalam area Gedung Capitol dan mendekat ke daerah Gedung Capitol sedekat itu sehingga kita bisa melihat ke dalam lewat kaca begitu ya. Tapi kali ini setelah insiden tanggal 6 Januari seminggu yang lalu, penjagaan memang sangat ketat dan barikade itu di perimeter yang keamanan yang dinaikkan itu cukup tinggi. Ada pagar sekitar 2 meter yang berdiri di belakang saya, lalu ada sekitar 10.000 garda nasional juga diaktifkan di Washington DC saat ini. Terlihat di belakang saya memang ada banyak sekali garda nasional yang berjaga-jaga dan barisannya cukup rapat begitu ya. Nah, untuk inaugurasi Joe Biden sendiri masih akan tetap berlangsung pada tanggal 20 Januari dan memang sebelum adanya insiden 6 Januari pun kegiatan atau upacara pelantikan Joe Biden ini akan lebih banyak
berada atau dilakukan secara virtual. Jika biasanya itu yang nonton bisa sampai ratusan ribu orang dan tiket yang disebar itu ada 200 ribuan orang, kali ini hanya sekitar 1.000 tiket yang akan dibagikan dan itu hanya terbatas kepada anggota Kongres Amerika Serikat saja. Jadi acara pelantikannya masih akan tetap berlangsung dengan penjagaan dan keamanan yang cukup ketat, terutama dengan adanya beberapa plot atau rencana yang disampaikan oleh sejumlah pendukung Trump yang akan melakukan Million Militia Rally yang mereka rencanakan pada hari Minggu 2 hari atau 3 hari sebelum upacara pelantikan Joe Biden. Marvin. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas laporan Anda.